Suku ke-12 pada pola bilangan di atas adalah titik-titik. Kita akan menggunakan dua cara dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita menggunakan cara analisis. Pada suku pertama terdapat dua lingkaran. Kemudian pada suku kedua terdapat, dihitung ya, ada 4 lingkaran. Pada suku ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 lingkaran. Kemudian pada suku keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lingkaran. Sekarang kita analisis bagaimana polanya. Suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku keempat 8. Ternyata ini dikalikan 2. Pada suku pertama terdapat 2 lingkaran, jadi 1 dikali 2. Pada suku kedua terdapat 4 lingkaran. Suku kedua 2 dikali 2 sama dengan 4. Pada pola ketiga terdapat 6 lingkaran, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Pada pola keempat terdapat 8 lingkaran. Pola keempat ya 4 dikali 2. Sekarang pertanyaannya suku ke-12, ya tinggal 12 dikali 2 sama dengan 24 ya. Suku pertama dikali 2, suku kedua dikali 2, suku ketiga dikali 2, suku keempat dikali 2. Jadi pertanyaannya suku ke-12 ya tinggal dikali 2 sama dengan 24. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua, kita akan menggunakan analisis lagi. Kita tulis soalnya, suku pertama adalah 2 lingkaran, suku kedua adalah 4 lingkaran, suku ketiga 6 lingkaran, dan suku keempat 8 lingkaran. Sekarang kita cari bedanya atau loncatan setiap suku. 2 ke 4 berarti bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2. Sekarang kita mencari suku ke-12, U12. Modelnya dari suku pertama. Ini ya, suku pertama diketahui 2. Jadi dari suku pertama untuk menuju suku ke-12 kita harus melompat 11 lompatan. Saya ulangi, dari 1 ke 12, 1 ke 12 berarti loncatannya 12 dikurangi 1, 11. B itu beda atau loncatan. Kita masukkan suku pertama, berarti ini ya, 2 ditambah 11B. Beda itu loncatannya itu ini. Selisih setiap suku. Loncatannya sama dengan 2. Kita hitung 2 ditambah 11 dikali 2, 22. 2 ditambah 22 sama dengan 24. Jawabannya sama. Silakan adik-adik pilih cara yang termudah, yang penting jawabannya benar. Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah.
Kemudian pemain melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya, sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Perhatikan sketsa gambar berikut. Wasit meletakkan 4 balok pada lapisan pertama seperti gambar. Pertanyaannya, 3 kotak yang harus diletakkan di atasnya adalah titik-titik. Kita lihat susunan balok aturannya. Baris paling bawah ke kanan, kemudian mengular ke kiri, kemudian baris ketiga ke kanan, dan paling puncaknya adalah baris keempat. Sekarang kita lihat. Polanya adalah ke kanan untuk baris pertama. 2, 4, 6, 8. Dari 2 ke 4 berarti bertambah 2. Kemudian dari 4 ke 6 bertambah 2. Dari 6 ke 8 juga bertambah 2. Jadi polanya adalah bertambah 2. Maka barisan di atasnya kotaknya mengular ke kiri. Dari 8 ditambah 2. Di tengah-tengah sini 10. Kemudian ke kiri bertambah 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian ke kirinya juga bertambah 2. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi kotak tersebut adalah dari kanan ke kiri 10, 12, 14. Jadi jawabannya adalah A. Dari kanan 10, 12, 14. Permainan berlanjut. Permainan sudah sampai ke lapisan kedua. Pernyataan berikut benar atau salah. Diberikan 2 lapisan kotak. Sekarang kita lihat lapisan paling bawah. Mengular ke kanan. 60 ke 63 berarti bertambah 3. 63 ke 66 juga bertambah 3. 66 ke 69 bertambah 3. 69 ke 72 juga bertambah 3. Jadi pola pada permainan ini adalah bertambah 3. Kita cek pada lapisan kedua. 72 ditambah 3 betul 75. Ditambah 3 78. Ditambah 3 lagi 81. Ditambah 3 menjadi 84. Untuk lapisan ketiga juga sama. Kita tambah 3. 84 ditambah 3 87. Kemudian ditambah 3 87 ditambah 3 90. Pada sebelah kanannya ditambah 3 lagi menjadi 93. Kita lihat lapisan berikutnya. 93 ditambah 3 96 di tengah sini ya. Kemudian ditambah 3 lagi 96 ditambah 3 99. Jadi puncaknya masih ada 1 di sini. 99 ditambah 3 menjadi 102. Sekarang kita lihat pernyataannya. Yang pertama, ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Kita lihat lapisan ketiga ini yang ada 87, 90, dan 93. Jadi tidak ada bilangan dengan nomor 91. Pernyataannya salah. Kemudian pernyataan yang kedua, balok yang ada di puncak bertuliskan bilangan 102. Kita lihat paling puncak, betul ya, 102 terdapat di puncak. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Kemudian
ada balok bertulis bilangan 96 di lapisan keempat. Kita lihat lapisan keempat, 1, 2, 3, 4. Kotaknya dengan bilangan bernomor 99 dan 96. Jadi betul di lapisan keempat terdapat bilangan bertuliskan 96. Permainan semakin seru. Lanjut ke putaran selanjutnya. Setelah menyelesaikan lapisan kedua, wasit merasa ada yang kurang tepat dengan susunan balok pada permainan kali ini. Apa yang salah? Dapatkah kamu membantu wasit? Sekarang kita cek. Dari lapisan paling bawah, 50 ke 48. Berarti dikurangi 2, 48 ke 46 juga dikurangi 2, 46 ke 44 juga dikurangi 2, dan 44 ke 42 juga dikurangi 2. Jadi pola pada permainan ini adalah dikurangi 2. Kemudian pada lapisan yang kedua, 42 dikurangi 2, betul 40. Kemudian ke kiri 40 dikurangi 2, betul 38. Kemudian kirinya 38 dikurangi 2. Nah ini salah ya, harusnya 38 dikurangi 2 sama dengan 36. Kemudian ke kiri lagi 36 dikurangi 2 sama dengan 34. Oke, dapatkah kamu membantu wasit? Dapat ya. Harusnya pada lapisan kedua 34 diganti 36 dan 32 diganti 34. Soal yang terakhir. Wasit telah meletakkan lapisan pertama. Ayo susun lapisan berikutnya. Tunggu. Sepertinya ada yang tidak benar. Dimas merasa dia tidak akan bisa menyusun balok sampai puncak. Apakah kamu setuju? Jelaskan alasanmu. Sekarang kita lihat, Dimas disuruh menyusun 4 lapisan. Kita lihat polanya. 26 ke 24 dikurangi 2. 24 ke 22 dikurangi 2. 22 ke 20 juga dikurangi 2. Kemudian 20 ke 18 juga dikurangi 2. Jadi polanya dikurangi 2. Kita lihat lapisan berikutnya. 18 dikurangi 2, di sini 16. Dikurangi 2 berarti 14. Dikurangi 2, di sini 12. Dikurangi 2, di sini 10. Lanjut lapisan atasnya. Dikurangi 2 lagi 8. Dikurangi 2 lagi, sini 6. Dikurangi 2 berarti 4. Lanjut lapisan atasnya, 4 dikurangi 2 di sini 2. 2 dikurangi 2 di sini 0. Dan yang paling atas 0 dikurangi 2 negatif 2. Jadi saya setuju, karena jika tidak ada bilangan negatif di sini, maka Dimas tidak akan bisa menyusun balok sampai puncak, karena puncaknya terdapat bilangan negatif. Perhatikan gambar tumpukan telur berikut. Ini adalah sketsa gambarnya. Perhatikan susunan telur yang berbentuk menyerupai piramida pada gambar di samping. Pertanyaannya, banyak telur pada lapisan paling bawah adalah titik-titik. Kita lihat ya, ini adalah susunan telur yang berbentuk piramida. Jelas piramida itu alasnya adalah persegi. Kita lihat lapisan paling bawah, berapa banyak telur. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang paling bawah ini lapisannya ada 6 telur.
Kemudian sisi yang samping kanan juga ada 6 telur. Tinggal kita kalikan, banyaknya telur adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi banyaknya telur pada lapisan paling bawah adalah 36 butir. Jawabannya D. Soal selanjutnya, ini adalah lanjutan dari soal yang pertama. Susunan telur berbentuk piramida pada gambar di atas ditambah 1 lapis pada bagian paling bawah. Banyak telur yang harus ditambahkan adalah titik-titik. Kita lihat polanya bagaimana. Pada paling atas terdapat 1 telur. Kemudian lapisan berikutnya ini adalah 4 telur, terdiri dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian lapisan bawahnya juga berbentuk persegi, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi untuk lapisan paling bawah ini ada 6, banyaknya telur adalah 6 dikali 6. Karena ditambah 1 lapisan, di sini nanti ada 7 telur, kemudian di sebelah kiri lagi nanti ditambah 7 telur. Jadi banyaknya telur yang harus ditambah pada lapisan di bawahnya ini ya, paling bawah. Karena paling bawah ini 6, jika ditambah lagi maka bawahnya nanti ada 7 telur. Banyaknya telur ya tinggal dikalikan, 7 dikali 7 sama dengan 49. Jawabannya D, 49 butir telur. Soal selanjutnya, ibu mempunyai 14 butir telur. Telur-telur tersebut akan disusun seperti pada gambar di samping. Pertanyaannya, berapa banyak lapisan telur yang tersusun? Kita analisis. Misal dari atas, banyak telur adalah 1. Masih muat ya, karena ada 14 butir. Kita tambah 2 lapisan. Pada lapisan kedua, banyak telur adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi jumlah telur pada lapisan pertama dan kedua 1 ditambah 4, 5. Masih bisa karena telurnya ibu 14. Kita tambah lapisan ketiga. Di sini banyaknya telur 3 dikali 3. Kita tulis 3 dikali 3 sama dengan 9. Sekarang kita jumlah telurnya dari 3 lapis. 1 ditambah lapisan kedua 4 ditambah lapisan ketiga 9 sama dengan ada berapa telur? 14. Nah, ternyata ini sama dengan telur yang dipunyai ibu. Jadi jelas berapa lapis yang dapat disusun? Jawabannya adalah 3 ya. Lapisan pertama 1, lapisan kedua ada 4 telur, dan lapisan ketiga ada 9 telur. Jumlahnya 14 telur, ada 3 lapis. Soal berikutnya, jumlah seluruh telur pada gambar yang berbentuk piramida di samping adalah titik-titik. Oke, kita hitung satu persatu dari atas. Paling atas jelas ada 1 telur. Kemudian pada lapisan bawahnya 2 dikali 2 ada 4 telur. Lapisan berikutnya 3 dikali 3 terdapat 9 telur. Kemudian pada lapisan bawahnya 4 dikali 4 sama dengan
16 telur. Lapisan bawahnya berarti ini 5 dikali 5 sama dengan 25 telur. Dan pada lapisan paling bawah ada 6 dikali 6 sama dengan 36. Pertanyaannya jumlah telur semuanya. Ya tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Kita hitung ya. 1 ditambah 4 ini 5, 9 ditambah 16 25, kemudian 25 ditambah 36 sama dengan 61. Kita jumlahkan. 5 ditambah 25 30 ditambah 61 sama dengan 91 butir telur. Diisi di sini ya. Jadi banyaknya seluruh telur pada gambar di samping adalah 91 butir. Soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Selisih banyak telur pada lapisan paling bawah dan banyak telur pada lapisan di atasnya pada gambar berbentuk piramida adalah titik-titik. Ini lebih mudah daripada soal yang sebelumnya. Kita lihat pada lapisan paling bawah jumlah telurnya adalah 6 dikali 6 ya, sama dengan 36 butir telur. Kemudian pada lapisan di atasnya berarti ini ada 5 dikali 5 sebanyak 25 butir telur. Jadi selisihnya tinggal dikurangi. Yang paling bawah 36 butir telur dikurangi atasnya 25 butir sama dengan 11 butir telur. Oke, di sini 11 butir telur. Soal yang terakhir. Pola bilangan yang sesuai dengan gambar susunan telur berbentuk piramida adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada soal sebelumnya. Pada lapisan pertama terdapat 1 telur. Kemudian pada lapisan kedua ini bukan 3, yang satunya tidak terlihat, tetapi 2 dikali 2 sama dengan 4 butir telur. Kemudian pada lapisan ketiga juga sama, 3 dikali 3, bukan 5 yang terlihat, tetapi ada telur di belakangnya ini tidak terlihat. Jadi pada lapisan ketiga ada 9 telur. Kemudian pada lapisan berikutnya sama, 4 dikali 4 ini 16 butir telur. Dan pada lapisan berikutnya lagi 5 dikali 5 25 butir telur. Dan pada lapisan terakhir ini 6 dikali 6 36 butir telur. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Polanya bukan 1, 3, 5, 7, 9, 11, tetapi 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Oke, untuk adik-adik yang menginginkan soal-soal ANBK numerasi lengkap, silakan diklik link deskripsi pada video ini atau dilihat pada layar akhir. Di sana saya berikan link video lengkap.